Oke, kita akan membahas lagi materi TIU. Nah, di sini yang di depan ini kita membahas tentang materi perbandingan. Nah, jenis-jenis perbandingan dalam kehidupan sehari-hari tentang aplikasi perbandingan, ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai atau tak senilai. Yang ketiga, perbandingan variasi atau yang disebut dengan OCT. Nah, bisa kita lihat di depan ada 3 soal macam-macamnya dan bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian cara membedakannya gimana. Nah, bisa kita kerjakan satu persatu. Kita lihat perbandingan senilai. Soal perbandingan senilai. Satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapa harga 15 baju yang sama yang ditanya? Oke, cara pembahasannya kita lihat. Kalau dia satu lusin baju berarti ada 12 buah gitu kan. Kemudian harganya 480.000. Nah, kalau ditanya 15 baju berapa harganya? Gitu. X. Nah, yang ditanya berapa harganya? X. Nah, kalau dia perbandingan senilai, bisa kita lihat dari konstantanya atau variabelnya. Variabel pertama ini 12, ya kan? Kalau dia 12, angka pertama 12, angka kedua 15, ini dia makin naik angkanya, makin naik dia makin tinggi. Dari 12 ke 15 berarti itu senilai. Jadi, kalau dia senilai, cara penyelesaiannya dikali silang. Nah, kalau kita kali silang berarti nanti dia 12x sama dengan 15 dikali 480.000. Oke, nah ini bisa jadi X sama dengan 15 dikali 480.000 per 12. Nah, kemudian ini bisa kita coret sama-sama dibagi 3. Ini 4 sama-sama bagi 3. Ini 5. Ini sama-sama dibagi 4. Hasilnya dapat 12. Nah, X sama dengan 12 dikali 5. 60 kan, tambahin nolnya 4 berarti 600. Oke, jadi kalau ditanya 15 baju yang sama, jadi harganya 600.000. Kemudian yang kedua, perbandingan tak senilai. Jadi kalau tak senilai ini bisa kita buat bahasa matematikanya. Kita baca dulu soalnya ya. 2 orang yang bekerja sama dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari. 2 orang dapat memotong rumput selama 12 hari katanya. 12 hari. Kemudian jika rumput lapangan bola harus dipotong dalam waktu 4 hari. 4 hari. Berapa banyak tambahan orang untuk menyelesaikannya? X. Oke, kita lihat dia variabelnya dulu. Kalau dia di awal 12 angkanya, kemudian yang kedua 4, ini turun kan? Dari 12 ke 4 berarti turun. Nah, berarti ini perbandingan tak senilai atau berbalik nilai. Cara pengerjaannya beda sama perbandingan senilai. Ini dikali searah. Nah, jadi kalau dikali searah dia, kita buat 4x sama dengan 2 dikali 12. X sama dengan 2 dikali 12 per 4. Sama-sama dibagi 4, 3, 1. Jadi X sama dengan 6. Jadi hasilnya 6. 6 apa? 6 orang. Nah, 6 orang ini bukan jawaban, tapi yang ditanya tambahan. Nah, kalau ditanya tambahan dikurangkan sama yang awal. Nah, orangnya tadi dapat 6. Nah, yang di awal berapa? 2. Jadi dikurang 2 orang. Jadi hasilnya jumlah orang yang ditambahkan ada 4 orang. Begitu ya untuk soal nomor 2. Kemudian kalau kita lihat soal nomor 3 OCT, perbandingan OCT atau perbandingan variasi dari senilai dan tak senilai, kita bisa lihat soalnya di depan. Nomor 3. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang, dapat membuat 20 jahitan. 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang? Nah, cara penyelesaian OCT ini ada rumusnya. Kenapa disebut di OCT? Karena rumusnya
O1 per S1 dikali T1 sama dengan O2 sama dengan O2 per S1, S2 dikali T2. Jadi kalau O di sini itu objek, O itu objek, S itu subjek, T itu time atau waktu. Sini objek, di sini dia subjek. Nah, kalau subjek itu kan kita tahu tentang orang. Nah, ini waktu atau time. Nah, bisa kita lihat dari soal, kita pilih-pilih dulu. Kalau dibilang dia 80 orang, yang pertama dapat membuat 20 jahitan. Berarti O1-nya atau objeknya itu 20 jahitan. Kemudian per subjek atau orangnya tadi di awal 80 dikali waktunya 24 jam. 24 jam sama dengan O2-nya kita lihat berapa objeknya. Oh, O2-nya yang ditanya X per S2. S2-nya berapa S2? Subjek atau orangnya 80 kan? 80 orang dikali terus T2 atau waktunya. Waktunya berapa? 18 jam. 18 jam. Oke, cara penyelesaian ini bisa kita coret-coret. Jadi tidak selamanya dikalikan langsung. Terlalu lama ya. Kita bisa coret-coret bawah sama-sama bagi 80. Kemudian ini sama-sama dibagi 6 hasilnya 4. Ini sama-sama bagi 6 hasilnya 3. Kemudian ini bisa kita coret sama-sama bagi 4 hasilnya 5. Nah, kemudian kita tinggal kali silang. 3 dikali 5 15. 15 sama dengan X. Ya tinggal kali silang. 3 dikali 5 15. X sama dengan 15. Berarti X itu adalah berapa jahitan, produk atau objeknya. Nah, objeknya dapat kita 15 jahitan. Berarti jahitannya ada 15 buah. 15 buah. Oke, terima kasih.